di kantor unit layanan terpadu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ci Felis. Pertanyaan pertama, bagaimana alur komunikasi umum di kantor ULT Unima dari penerimaan pengunjung hingga penyelesaian layanan? Jadi pertama untuk alurnya, karena ini dia unit layanan terpadu, jadi semuanya dilakukan satu pintu. Dari semua berkas yang masuk, dari semua keluhan, semua informasi yang dibutuhkan, itu biasanya masuk dulu ke bagian ULT, kemudian nanti akan diproses semua keperluannya ke dalam di bagian akademik, dan semuanya itu diproses dan kemudian setelah diproses ada berkas yang nanti akan dikembalikan ke sini, ada yang tinggal langsung diproses ke dalam. Kemudian setelah ada hasilnya, semua sudah selesai, nanti akan dikomunikasikan ke pihak luar, pihak eksternal yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi contohnya kalau ada kemahasiswaan, biasanya ada beberapa pengurusan untuk kemahasiswaan, contohnya rupa mau untuk sertifikat PK2MB, itu biasanya nanti diproses di sini, tapi untuk pengambilannya nanti diambil di bagian kemahasiswaan. Nah, untuk pengurusan yang lain seperti untuk yang validasi slip atau apapun itu, ada beberapa yang akan dimasukkan ke kita, diproses di kemahasiswaan, dikembalikan lagi ke kita, nanti mahasiswa tinggal mengambil dari ULT juga. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi di kantor ULT Unima dan bagaimana mereka berkoordinasi untuk memastikan kelancaran layanan? Sebenarnya untuk siapa saja yang terlibat dalam komunikasi di sini, pertama-tama memang dari pegawainya. Jadi pegawai itu berkontak langsung dengan pihak luar, entah itu mahasiswa atau itu pihak masyarakat atau dari alumni. Jadi pegawainya yang langsung berkontak langsung dengan pihak luar, kemudian nanti akan diproses, dikomunikasikan ke dalam, ke bagian internal. Kalau memang memerlukan untuk penjelasan langsung kepada pihak eksternal, akan diarahkan ke dalam. Tapi kalaupun ada beberapa hal-hal yang sensitif, itu memang harus memerlukan izin terlebih dahulu untuk bisa akses informasi ke dalam. Pertanyaan yang ketiga, adakah sistem atau platform khusus yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang ada di kantor ULT Unima? Jadi untuk yang ini sebenarnya sih platform apa yang orang gunakan itu sekarang orang masih pakai sistem online. Jadi satu aplikasi kemudian kita gunakan bersama. Contohnya ada mahasiswa kan datang validasi slip. Biasanya itu kita orang catat dulu di bagian ULT, biasanya mencatat dulu semua nama mahasiswa yang atau berkas yang masuk di sini berdasarkan nama, fakultas dan NIM-nya. Kemudian dalam satu platform online itu nanti dari kemahasiswaan, dari bagian bantuan beasiswa bisa mengecek, oh nama ini sudah masuk, berkasnya tinggal dibawa ke bagian kemahasiswaan kemudian diproses. Dari kita tinggal mengecek apakah dia dalam sementara proses, bermasalah atau sudah selesai. Jadi tinggal mahasiswa cari informasi ke ULT dan kami tinggal memberikan informasi tentang apakah sementara proses selesai atau ada bermasalah. Contohnya seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana alur komunikasi antara pihak pegawai dan pihak pimpinan di kantor ULT Unima? Untuk alurnya itu sebenarnya bagaimana dari pihak pegawai dan pihak pimpinan? Sebenarnya sih kalau komunikasinya itu sejauh ini lancar. Tinggal bagaimana tergantung dari tingkatannya, karena kan ada beberapa pimpinan yang memang dibagikan dari karo-karo atau bagian ini gitu. Kemudian jadi kalau ada sedikit masalah atau ada komunikasi yang harus disampaikan ke pimpinan, dan biasanya itu pertama-tama kita sampaikan dulu. Kalau dia malah masuk melalui ULT, berarti kita sampaikan dulu ke koordinator naik ke kabak naik ke ke karo, abis itu dan seterusnya. Untuk komunikasinya sendiri sih sebenarnya masih lancar dan komunikatif. Pertanyaan kelima, bagaimana alur komunikasi pihak pimpinan dan pihak pegawai di kantor ULT Unima? Nah, kalau untuk alur komunikasi dari pimpinan ke bagian pegawai,
memang sih ada beberapa prosedur yang kita harus siapkan biasanya sebelum informasi itu benar-benar disebarluaskan. Contohnya ada informasi dari ibu rektor atau dari pimpinan-pimpinan berupa surat resmi. Memang itu harus diolah baik-baik pertama supaya tidak ada miskomunikasi. Contohnya kayak informasi-informasi yang dibutuhkan, contohnya seperti ada wisuda atau informasi-informasi seputar dengan kemampuan atau akademik. Jadi informasi itu harus valid, kemudian nanti akan dibuatkan suratnya itu harus yang sesuai dengan ketentuan. Kalau sesuai sudah tanda tangan ibu rektor, mengetahui ibu rektor, baru kita bisa menyebarkan informasi. Pertanyaan ke-6, bagaimana alur komunikasi antara sesama pegawai di kantor ULT Unima? Nah, untuk alur komunikasi antar sesama kita pegawai sini cukup lancar karena memang kita semua itu informasinya jadi semuanya terbagi, jadi semuanya jadi satu. Jadi begini, kita tidak dibagi berdasarkan apa kayak ada pos-posnya tersendiri, tidak. Jadi kami semua mengetahui semua prosedur dan mengetahui semua berkas-berkas yang harus diurus atau yang ada di sini. Nah, itu mensiasati ataupun kita mengantisipasi kalau ternyata teman atau rekan kami tidak sempat hadir, kami bisa membantu. Jadi di sini kami semua berperan sama, mengetahui semua SOP atau mengetahui semua prosedur yang ada di sini. Pertanyaan ke-7, bagaimana alur komunikasi antara pegawai dan pihak eksternal di kantor ULT Unima? Untuk alur antara pegawai yang eksternal di sini cukup lancar karena memang informasi-informasi yang ada kan kita tahu semuanya, kemudian nanti kalau pihak eksternal mau mencari informasi, kita berikan semua informasinya. Sama kecuali memang ada informasi yang memang harus membutuhkan tindak lanjut, itu memang yang harus ada pengawasan dari itu. Pertanyaan ke-8, apakah ada permasalahan atau hambatan dalam alur komunikasi yang terjadi di kantor ULT Unima? Untuk hambatannya sebenarnya pasti ada ya, kalau hambatan-hambatannya. Contohnya yang pertama dari segi alur informasinya. Jadi di sini itu belum memang ada kayak semacam bagan atau SOP yang berkas itu masuk, kemudian akhirnya sampai di mana itu belum ada. Kemudian dari segi waktu, jadi kadang-kadang itu waktu pengurusannya itu tidak tepat, maksudnya masih kurang informatif untuk kita berikan, karena ada beberapa pengurusan yang memang harus naik sampai ke pimpinan baru suratnya turun lagi. Ada pengurusannya yang bisa 1 hari langsung selesai begitu. Jadi informasi untuk pengurusan berkas dalam waktunya memang masih belum ada yang kejelasannya. Kemudian dari segi fasilitas, memang di sini ada alat fasilitas yang mendukung pekerjaan di sini, tapi untuk ada beberapa fasilitas yang tidak digunakan karena mungkin rusak atau apa gitu, seperti nomor antrian. Jadi kan kalau memang di saat lagi banyak orang, kita butuh yang namanya nomor antrian. Sedangkan fasilitas yang ada sementara tidak bisa digunakan. Pertanyaan ke-9, bagaimana langkah-langkah dari pihak pegawai ULT Unima dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam alur komunikasi yang terjadi? Nah, untuk bagaimana kita mengatasi hambatan dan masalah yang ada, tentunya yang pertama, kalau untuk bagian bagan dan sebagainya memang lebih bagus kalau ada penjelasan yang lebih rinci dalam bentuk baliho atau apa itu.
Jadi untuk mensiasati hal itu kita membuat print out. Jadi kita print out di kertas, kemudian kita tempel di bagian depan. Kita print out itu taruh di depan supaya semua pas sebelum masuk bisa membaca informasi. Nah, kedua untuk yang estimasi waktu, kita biasanya langsung menginformasikan kepada pihak eksternal bahwa untuk pengurusan ini menghabiskan waktu sekian, kurang lebihnya seperti sekian waktunya mungkin 1 hari atau 3 hari seperti itu. Kalau untuk dari segi fasilitas, karena memang ada beberapa alat yang tidak berfungsi jadi kami mensiasati menciptakan fasilitas atau ruang tunggu yang memadai, contohnya kursi-kursi yang nyaman, kemudian kita punya TV dan segala macam untuk memberikan kenyamanan kepada semua pihak yang datang ke ULT. Pertanyaan ke-10, apa saja perangkat digital komunikasi yang digunakan di kantor ULT Unima? Nah, untuk yang alat atau perangkat digital yang komunikatif sih sebenarnya kalau dari sini ya sepertinya komputer, kemudian ada juga informasi yang kita akses di komputer itu informasi online, kemudian ada wifi juga dan ada speaker. Pertanyaan ke-11, bagaimana penggunaan atau peran alat teknologi digital yang berkontribusi pada alur komunikasi di kantor ULT Unima? Nah, untuk sebenarnya penggunaan ini teknologi bagaimana? Tentu sangat bermanfaat buat kita karena kenapa kita sangat bergantung dengan teknologi yang ada, dengan alat-alat digital yang ada, karena kan memang sebagian untuk pengurusan berkas, informasi yang ada kita masih menggunakan sistem online dan juga ada beberapa yang masih manual seperti contohnya penggunaan buku, tapi memang untuk sebagian besar kita menggunakan komputer online, wifi dan perangkat-perangkat yang ada. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara mahasiswa mengajukan pertanyaan atau masalah melalui komunikasi di kantor ULT Unima? Untuk websitenya sendiri sih sebenarnya kita belum ada, khusus untuk ULT itu belum ada. Jadi sekarang untuk layanan informasinya kami masih menggunakan layanan via WhatsApp. Kita punya nomor WhatsApp khusus di ULT Unima sini. Jadi kalau ada mahasiswa atau pihak eksternal yang membutuhkan informasi, kita ada nomor WhatsApp-nya. Memang sih untuk yang informasi yang lain selalu kami menganjurkan untuk mengakses Instagram officialnya Unima, karena memang ULT belum punya Instagram officialnya memang khusus untuk ULT, cuma ada Unima. Jadi kami selalu mengarahkan pihak eksternal atau mahasiswa untuk selalu mengakses website dari Unima yang official. Audio Jungle.